Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Junius Pakaya, Opsir Korps Batam. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara-saudara dalam program Roti Hidup. Saya Kapten Junius Pakaya sangat bersuka cita pada pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebelum lebih jauh kami melangkah, kami mau datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberikan kami semangat kekuatan untuk melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau sambut firman-Mu dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Sekian jauh pembacaan perenungan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan perenungan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya memberikan tema kepada saudara dan saya dalam Minggu Prapaskah, pertobatan yang sempurna. Pertobatan yang sempurna. Saudara-saudara, jika kita melihat perikop ini, maka kita akan menemukan tema perumpamaan tentang anak yang hilang. Pandangan Yesus berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena orang-orang Farisi melihat daripada kacamatanya dan menilai bahwa orang yang berbuat dosa itu tidak layak untuk diampuni. Tetapi Yesus, dia datang ke dalam dunia. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saya adalah orang yang hilang. Sehingga status kita yang hilang itu, kita kembali pada status sebagai anak. Kita ada dalam status penghuni sorga. Kenapa? Karena Yesus datang mencari dan menyelamatkan saya dan saudara. Namun yang menjadi sebuah permasalahan, apakah orang itu mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perumpamaan anak yang hilang ada 3 tokoh yang menonjol. Anak sulung, anak bungsu, dan bapa. Anak yang sulung adalah gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. Anak bungsu adalah gambaran saudara dan saya yang berdosa. Sedangkan bapa adalah gambaran daripada Allah yang penuh kasih, yang selalu menunggu saudara dan saya untuk berbalik kepadanya. Pertobatan adalah istilah yang tepat bagi orang-orang yang terhilang. Tuhan Yesus karena kasih-Nya mencari saudara dan saya yang berdosa dan menemukan kembali saudara dan saya untuk ada dalam kerajaan Allah. Terhilang bisa saja, namun bagaimana kesediaan saudara dan saya untuk masuk dalam sebuah pertobatan yang sejati, hidup dalam pertobatan yang sungguh, sehingga anugerah keselamatan kita terima saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang percaya harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Setiap orang harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya agar saudara dan saya dapat bertobat dengan sungguh-sungguh? Bagian yang pertama, saudara-saudara, memiliki kesadaran akan dosa. Saat saudara dan saya memiliki kesadaran akan dosa kita dan kita butuh
penyelamat yang adalah Yesus itu, maka dengan secara sadar kita mengaku dosa kita dan kita berbalik kepada Tuhan, kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus, sehingga dosa saudara dan saya diampuni. Coba saudara lihat dalam pembacaan ini ayatnya yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara-saudara, anak bungsu ini, kalau kita berpikir adalah anak yang jahat, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai Allah. Melihat pembacaan ini, bagaimana caranya secara logika? Bapaknya belum meninggal, tapi si anak bungsu ini sudah minta bagiannya. Dia sudah minta hartanya. Dan setelah sudah dibagikan, dia jual dan dia pergi berfoya-foya ke negeri yang jauh. Seakan-akan dia menganggap orang tuanya itu sudah mati, keluarganya itu sudah mati, dan dia hanya hidup seorang diri. Itulah yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Seakan-akan dunia ini milik kita dan kita terlena dalam kehidupan dosa. Kita terlena dalam kehidupan duniawi, dan kejatuhan demi kejatuhan akan jadi bagian kita jika kita tidak berbalik kepada Tuhan. Perubahan hidup dialami oleh anak bungsu ini saat dia sudah kehabisan perbekalan. Harta miliknya sudah habis dan terjadi bencana kelaparan. Saat dia hendak bekerja kepada orang, ternyata makanan babi pun yang untuk binatang dia mau masukkan ke dalam perutnya, dia tidak diberikan kesempatan. Bayangkan saudara-saudara, jika itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sebelum kasih waktunya, milikilah kesadaran bahwa saudara dan saya adalah orang berdosa. Kita harus segera menyadari keadaan kita. Kita butuh penolong, kita butuh pertolongan dari Allah. Kita harus kembali dan berbalik kepadanya. Saudara-saudara, pertobatan yang sungguh saat kita meninggalkan kehidupan lama kita dan kita ada dalam kehidupan yang baru. 180 derajat. Jika kita ke utara, maka kita berbalik ke selatan. Kita tinggalkan semuanya. Berbicara mengenai kesadaran akan segala kesalahan, dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang sungguh. Pengakuan dan tindakan yang nyata kepada Allah. Bukan hanya sekedar omongan saja, saya bertobat. Tetapi pertobatan kepada Allah bukan hanya disampaikan melalui ucapan saja, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan kehidupan kita setiap saat. Saudara-saudara, jangan hanya Senin sampai Sabtu kita kumat dan hari Minggu kita tobat. Atau sebaliknya, hari Minggu kita tobat, Senin sampai Sabtu kita kumat. Kumatnya di mana? Kita lupa dengan komitmen kita kepada Tuhan untuk berbalik. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus bertobat dengan sungguh. Pertobatan yang sempurna dibutuhkan bagi setiap orang percaya. Tidak ada gunanya saudara-saudara jika kita hanya berbicara bertobat tetapi kita tidak melakukan dalam setiap aspek hidup kita. Mari tinggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Kita harus berbalik pada sebuah keinginan yang sempurna untuk hidup bersama dengan Allah. Dosa akan menghambat segala sesuatunya. Kalau kita tidak segera bereskan, maka dosa ini akan terus berkembang dan membuat kita
jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Dosa menghambat berkat. Dosa membuat hubungan kita dengan Allah semakin jauh. Dosa akan menghambat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, jika kita ingin doa kita dijawab oleh Tuhan, maka segera bereskan hidupmu dengan Tuhan. Milikilah kesadaran akan dosa dan segera berbalik kepada Allah. Bagian yang kedua, saudara-saudara, pertobatan yang sempurna. Bagaimana caranya sehingga saudara dan saya dapat bertobat dengan sungguh? Milikilah semangat untuk bangkit. Ayatnya yang ke-18, saudara-saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, jika kita memiliki keinginan untuk bangkit, maka Tuhan akan menyambut kita. Kita boleh saja gagal, tetapi saat keputusan kita untuk bangkit, untuk menjadi pemenang, maka ada sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Jangan tunggu melarat dulu, jangan tunggu sengsara dulu, jangan tunggu menderita dulu, baru bangkit. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai sudah terperosok terlalu dalam, baru kita bangkit. Bahkan mungkin kita tidak akan pernah bisa lagi bangkit. Tetapi ada kabar gembiranya bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan begitu setia di dalam Kristus melalui darahnya yang begitu mahal tercurah di bukit Golgota, mampu menebus saudara dan saya. Kalau kita lihat dalam pembacaan Lukas 15 ini, maka kita akan menemukan beberapa perumpamaan. Ada perumpamaan yang terjadi di luar rumah, tetapi ada perumpamaan yang terjadi di dalam rumah. Saudara-saudara, terkadang orang yang terhilang itu ada di dalam rumah kita sendiri, sehingga kita tidak memberikan semangat kepada orang yang terhilang itu untuk bangkit. Kamu pasti bisa, bahwa satu jiwa itu sangat berharga. Banyak orang percaya sekarang ini lebih suka teman-temannya atau saudaranya jatuh. Dia tertawa di atas penderitaan orang lain. Dia senang lihat orang lain meralat. Dia senang melihat orang lain menderita. Dia senang lihat orang lain itu ada di titik paling bawah. Namun dia tidak senang kalau lihat orang lain berhasil. Sebaliknya, jika saudara adalah orang-orang percaya, sebenarnya kita lebih senang kalau orang lain sukses. Orang lain itu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita memberikan semangat kepada orang lain atau kita sendiri yang sedang ada dalam titik yang paling bawah. Saatnya kita bangkit untuk jadi pemenang di dalam Tuhan. Jika anak bungsu ini bisa bangkit, maka saudara dan saya pun bisa bangkit. Karena Yesus sudah mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa maut itu sudah dikalahkan. Dan kita adalah anak-anak tebusan daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat kita sadar adalah anak-anak tebusan daripada Allah, jangan seenaknya kita melakukan dosa. Kita percaya bahwa kita sudah ditebus, sehingga kita sadar atau tidak, terkadang kita melakukan hal-hal itu. Seperti yang saya katakan tadi, pada hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, dibutuhkan pertobatan yang sempurna dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan hanya setengah-setengah saja, tetapi sungguh-sungguh. Setiap orang percaya harus benar-benar menyangkal diri dalam setiap kehidupannya. Saya pun, saudara-saudara, adalah orang yang sangat berdosa.
Kalau saya menengok masa lalu kehidupan pribadi, maka saudara-saudara, mungkin saya adalah orang yang paling berdosa. Anugerah Tuhan cukup bagi saya. Tapi saat saya menerima Yesus, maka sungguh luar biasa proses daripada Tuhan memurnikan kehidupan saya untuk dibaharui dari hari ke hari dalam setiap kehidupan orang percaya. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita dapat bertobat dengan sungguh-sungguh? Bagian yang ketiga, kita harus memiliki sikap mau mengampuni. Mengampuni dalam pembacaan ini adalah gambaran daripada seorang bapa yang menerima kita apa adanya. Coba kita lihat, saudara-saudara, dari ayatnya yang ke-20. Saat anak ini bangkit untuk pergi kembali ke rumah bapaknya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, mencium dia. Saudara-saudara, jika kita melihat pembacaan ini, berarti ayahnya ini setiap hari menanti dan terus menanti anak bungsu ini untuk kembali. Kenapa? Bapaknya mungkin setiap hari sedang melihat ke ujung jalan. Apakah anak saya itu akan kembali dari jalan sana? Mungkin setiap hari dia akan berdiri di depan rumahnya dan melihat ke arah jalan itu. Apakah anak saya kembali? Jika kita lihat pembacaan ini, bahkan yang lebih luar biasanya lagi, ayahnya ini saat melihat anaknya kembali, dia pergi berlari dan menjemputnya, menciumnya. Luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah gambaran daripada kasih Bapa. Kasih Bapa menanti kita kapanpun kita kembali. Sejauh apapun kita jatuh, serusak apapun kita, saat kita kembali kepada Tuhan, sebuah kabar gembira bagi saudara dan saya. Pengampunan dari Tuhan, anugerah Tuhan melampaui kesalahan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap mau mengampuni ini harus menjadi bagian saudara dan saya. Bagaimana caranya kita bisa diampuni Tuhan jika kita sendiri tidak bisa mengampuni sesama kita? Banyak orang percaya sekarang ini di depannya manis, tetapi hatinya tidak ada yang tahu. Saya sering menyampaikan, dalamnya laut bisa diukur, hati orang tidak ada yang tahu. Sehingga kebanyakan orang hidup dalam kemunafikan. Bagaimana kita mau diberkati, saudara, jika kita tidak bisa mengampuni orang lain? Kita berdoa setiap saat, Tuhan ampuni hidup saya, ampuni setiap pelanggaran saya, tetapi kita tidak dapat mengampuni orang lain. Kita hidup dalam kepahitan. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada saudara, mari berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan orang lain, maka pasti Tuhan akan mendamaikan hidupmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar Radio Cakrawala, gambaran sikap mau mengampuni ini adalah gambaran Bapa yang penuh kasih. Kalau kita melihat pembacaan ini, kita bisa berimajinasi, pasti anak yang pulang karena kelaparan ini, habis semua perbekalannya, habis semua hartanya. Mungkin dia kotor, mungkin pakaiannya compang-camping, tetapi ayahnya ini tidak lihat dia kotor. Dia tidak lihat pakaiannya compang-camping, tetapi dia memeluknya. Bahkan bapaknya menyuruh orang, menyuruh hambanya untuk mengambilkan jubah, memakaikan semuanya, bahkan diberikan cincin pada jarinya. Diberikan lagi pesta untuk bersuka cita.
dengan semua kerabat saudara-saudara. Pertobatan yang sempurna dibutuhkan bagi saudara dan saya. Milikilah kesadaran yang sungguh atas setiap pelanggaran dosa kita. Saya sering menyampaikan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan pakai hidupmu dalam dosa. Jangan biarkan hidupmu ada di dalam jurang kebinasaan. Jangan biarkan hidupmu ada dalam pesta pora kemabukan. Tetapi berhentilah, milikilah bagian harta sorgawi itu. Mari hidup dalam semangat untuk meninggalkan segala pelanggaran kita. Bangkit untuk jadi pemenang. Jangan biarkan engkau terperosok. Jangan biarkan engkau menderita. Jangan biarkan engkau melarat. Tetapi bangkit bersama dengan Tuhan adalah jawaban yang pasti bagi saudara. Dan sikap mau mengampuni adalah bagian yang terpenting dalam sebuah pertobatan yang sempurna. Jika saudara baca kelanjutannya ini, maka saudara akan menemukan bagaimana si anak sulung tidak senang. Saudara akan menemukan bagaimana sikap anak sulung yang suka merajuk, yang patah hati. Saya mau sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Terkadang saudara dan saya hidup seperti itu. Saat orang lain hidup dalam pertobatan, dia kembali berbalik kepada Tuhan, hati kita tidak senang. Hati kita berkata, kenapa dia tidak ada di sana terus? Kenapa dia harus ada di sini? Kenapa dia harus berbalik? Kenapa dia tidak tenggelam terus ke sana? Saudara-saudara, jangan akhiri cerita ini dengan cerita yang tidak berbahagia. Karena sifat anak sulung yang pemarah. Dia tidak mau masuk di rumah. Dia tidak mau bertemu adiknya. Itu adalah gambaran orang yang sok suci. Orang yang iri hati. Orang yang sudah mulai menuntut ini dan itu. Marilah mau mengampuni sesama. Jika ada di antara keluargamu dan saudaramu yang saat ini sedang bermusuhan, maka engkaulah yang jadi penengah. Engkau harus mendamaikan antara anak bungsu dan anak sulung. Tidak ada perdamaian dalam cerita ini. Tetapi bagi saudara dan saya, marilah kita terapkan cerita ini dalam kehidupan kita. Jika ada permusuhan di antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, maka engkau memiliki sifat untuk mengampuni. Engkau jadi penengah sehingga pertobatan yang sempurna, suasana damai sejahtera, suasana salam akan jadi bagian daripada saudara dan saya. Milikilah semangat untuk terus ada dalam pertobatan yang sempurna. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kami memiliki sikap hati dalam pertobatan yang sempurna di dalam Tuhan. Kami terus mengejar kesempurnaan hidup kami. Walaupun kami sadar kami tidak akan mungkin sempurna. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Namun kami percaya di dalam Kristus kami dapat bagian dalam kehidupan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Mampukan kami dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara, biarlah perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari Korps Batam, Kapten Junius Pakaya. Tuhan Yesus memberkati saudara pendengar Radio Cakrawala.
Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.